Halo, 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 balik lagi sama aku di Ngobam, ngobrol bareng Menara Impian. Nah, jadi kali ini aku kedatangan tamu spesial nih, salah satu pimpinan yang terhormat di KBMFT, yaitu Mas Eko. Halo Mas Eko, gimana kabarnya? Halo, halo teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Eh, jadi aku Wahyu Eko Priyatna, biasa dipanggil Eko, selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik periode 2022 Kabinet Menara Impian. Gimana nih Mas Eko, Hmm? kesibukannya lagi apa? Kesibukannya ya dalam akhir-akhir ini mempersiapkan ini sih musyawarah mahasiswa yang nantinya untuk menutup periode tahun ini gitu sih. Ngomong-ngomong menutup nih, aku Hmm. pengen ulik-ulik lagi ke Mas Eko. Tapi kita ngobrol sambil santai-santai aja ya Ya, Mas. Aku pengen ulik nih, dulu Mas ikut di kabinet sebelumnya kan? ya benar. Jadi staff gitu. Nah, Mm-mm. sekarang jadi presbem gitu. Nah, aku pengen tanya gitu, apa sih yang ngebuat Mas Eko yakin dan mengambil keputusan untuk lanjut jadi presbem gitu di tahun Iya, 2022 ini? oke. Kalau dari aku pribadi sih, apa ya? Ada semacam panggilan aja Udah, gitu loh. siap. Panggilan apa gitu ya? Gimana nyebutnya ya? Jadi emang ketika waktu itu kan emang lagi online masih COVID ya. Jadi terus dilihat-lihat juga dari hype-nya untuk kelanjutan periode yang selanjutnya itu masih agak kurang banget gitu, karena mungkin sebelum-sebelumnya online juga, jadi semangatnya tuh udah turun gitu dari mahasiswa. Dan dari aku sendiri merasa oh kayaknya ini perlu buat dibangun lagi sih secara pribadi gitu. Dan alhamdulillah ya, berkesempatan di offline kan di periode yang sekarang, jadi aku punya kesempatan buat membakar lagi semangat organisasi di mahasiswa yang kemarin-kemarin itu. Aku melihat udah mulai pudar sih, jujur aja gitu. Mumpung sekarang offline terus banyak ketemu orangnya Mm-mm. langsung gitu ya. Iya bener banget. Hmm. Terus aku pengen tanya gitu, apa yang membuat Mas Eko yakin gitu Mm. dan mengambil keputusan bulat untuk mengajak Mbak Nabila nih sebagai Oke. wapresnya Mas Eko? Ya, jadi waktu itu sebenarnya waktu aku buat mempersiapkan maju menjadi presiden itu nggak lama ya, sebentar doang. Jadi waktu itu tuh aku nyari kan ya, sekiranya memang sejalan, sepemikiran, dan udah pernah kerja bareng juga dalam satu kementerian. Kebetulan Mbak Nabila itu satu kementerian sama aku dulu di KPM, Kedirisan dan Pengembangan Mahasiswa. Jadi yang aku eh, yang aku pikir cocok tuh ya kayaknya Nabila sih, karena emang udah pernah kerja bareng di satu kementerian, di satu kepanitiaan bareng juga. Apalagi karena kondisi kepengurusan tahun lalu itu online, jadi aku nggak banyak kenal orang gitu loh. Nggak banyak kenal orang, jadi ya kenal yang aku benar-benar kenal ya hanya lingkup satu kementerian itu gitu. PM. Dan yang kebetulan cocok dan yang bisa maju juga ada Nabila gitu sih. Apa yang membuat apa ya? Apa yang Mas Eko lihat gitu dari Mbak Nabila? Terus soalnya kenapa Mas Eko tuh yakin dan merasa cocok gitu Mm-mm. sama Mbak Nabila? Oke, jadi aku tuh dulu kan megang proker PKKMB ya, Oh megang ya, pas proker aku maba ya. PKKMB. Ya, Ya. pas Kinan Maba nih angkatan 21 ya Ya. kan. Waktu itu aku panitianya, sekretarisnya Nabila. Jadi lebih sering komunikasi kan, karena kalau proker itu kan nggak ada wakilnya kan. Ya. Jadi otomatis aku lebih sering ngobrol sama Nabila selaku sekretarisnya. Dan setiap kali memberikan arahan dan semacam meminta pendapat atau lain sebagainya, aku merasa pemikirannya tuh sejalan gitu loh dari aku sama Nabila. Meskipun ketika mau maju presiden kan bukan cuman kaderisasi doang ya bahasanya, jadi masih perlu buat eh, ngebangun info sama-sama lagi, tapi jadinya lebih gampang dan lebih cepat karena emang pemikirannya udah sama aja gitu sih.
karena di kementerian sebelumnya merasa cocok, terus makanya explore bareng-bareng, belajar bareng-barengnya lebih dapat lah ya gitu. Iya, benar. Oke. Terus gimana tuh awal ceritanya, kayak langsung nembak ke Mbak Nabila kah? Mbak Nabila gitu, ayo jadi wapres gitu. Iya, oke. Jadi waktu ini ya, waktu lagi ramainya pencalonan waktu itu, karena persiapannya sebentar dan dari teman-teman kabinet yang lain juga banyak nih yang ceng-cengin kayak ini Eko Nabila kayaknya maju gitu, Eko sama Nabila maju, Eko sama Nabila maju. Tapi waktu itu sebagai lawan, jadi Nabila maju, Eko maju. Nah itu, jadi kemarin ramainya kayak gitu, terus sampai persiapan pencalonan di akhir-akhir tuh sampai ada yang nyeletuk buat Eko Bila maju nih, dua-duanya jadi satu pasangan gitu. Itu cerita awalnya kan. Terus akhirnya kan ini kalau dipikir-pikir, aku belum dapat pasangan, Nabila juga belum dapat pasangan, apa aku ngajak Nabila aja gitu. Sekalian aja gitu ya. Pas aku langsung hubungin aja sih Nabilanya, ngechat. Ya kayak orang ngajak main aja gitu. Bil, nyalon kuy. Ayo gitu. Ini kayak orang ngajak main gitu. Ini mau nyalon loh tapi kayak ngajak main. Pres-wapres gitu ya. Iya. Saya itu sih. Dan aku juga nggak nyangka dia bahkan langsung ngeiyain dengan semudah itu gitu. Ternyata emang saling tunggu aja kayaknya, saling tunggu ada yang ngajak duluan gitu sih kalau yang aku lihat. Tapi kalau dari Mas Eko sendiri menjadi pres BEM itu emang sudah menjadi goalsnya Mas Eko selama perkuliahan, apa emang ya udah sejalaninnya aja dulu gitu? Enggak sih. Sebenarnya kalau bicara goals ya, dari rangsangan aku ketika mahasiswa baru kan ya, Kinan juga kayaknya mungkin udah pernah ngalamin gitu lah. Dari aku tuh sebenarnya urutannya pengen berkontribusi itu yang pertama lewat himpunan dulu, terus habis itu ke BEM fakultas, habis itu naik ke BEM universitas aslinya gitu. Cuman di kemarin ini pelaksanaannya ya, di tahun keduanya benar aku masuk di BEM fakultas, tapi selanjutnya naik ke jenjang BEM universitas kayak kayaknya nggak bisa sih, karena online, yang pertama itu online itu ngebatasin banget jaringan komunikasi sih, jaringan relasi antara aku sama orang-orang yang mungkin berkecimpung di BEM universitas. Jadi aku nggak punya jaringan ke sana, dan akhirnya ngelihat yang tadi balik lagi kondisi ke awal di Fakultas Teknik sendiri yang semangatnya udah mulai luntur, udah hype-nya udah sepi nih, udah gak ada yang semangat buat naikin semangat organisasi lagi, yaitu yang akhirnya mendorong lah kemauan dari aku sendiri buat tetap stay di BEM fakultas, jadi pemimpin, jadi presiden untuk menumbuhkan lagi semangat organisasi yang mulai hilang gitu sih. Berarti balik lagi ke awal ya, kayak ngelihat semangat dari mahasiswa di Fakultas Teknik sendiri masih kurang gitu untuk ikut ke organisasi, terus makanya pilihnya lingkup di fakultas sendiri. Aku yakin sebenarnya di angkatan 19 terutama itu ada orang-orang yang setara sama aku atau mungkin lebih hebat dari aku gitu. Cuman orang kan beda-beda ya tujuannya gitu, rasa maunya macam-macam gitu, dan saat itu yang mungkin punya keinginan kayak gitu, punya tujuan seperti itu dari aku sama Nabila aja. Dari yang lain mungkin belum ada gitu sih. Oke. Ngomong-ngomong Mas Eko sama Mbak Nabila gini, setelah menjadi pres BEM dan wapres gitu, apa sih hal yang berbeda gitu? Hal yang berbeda yang dirasakan gitu, apalagi kan sebelumnya online ya. Tadi Mas Eko sendiri bilang gitu. Terus sekarang udah full offline gitu. Apa sih yang menjadi beda gitu? Sebenarnya dari aku sih sebenarnya biasa aja ya. Gimana sih? Emang ada perbedaannya, cuman dibawa kalem aja, biasa aja gitu loh. Otomatis ketika kita bertindak sebagai mahasiswa pasti ada yang dibedakan, ada yang harus dijaga, nggak yang seperti biasanya mungkin sembarangan atau gimana gitu. Tapi aku nggak sembarangan orangnya. Jadi emang bukan mau presiden atau bukan, aku emang orangnya kayak gini teman-teman. Jadi apa adanya gitu. Waduh. Siap. Iya.
Jadi bedanya itu sih, cuman jadi lebih sering kenal sama orang yang setara di fakultas lain misalnya, ataupun juga orang yang lebih hebat, orang-orang yang lebih tinggi pangkatnya di fakultas, baik itu di fakultas maupun di pemerintahan juga gitu sama. Jadi banyak kenalannya aja sih, cuman ya bagi-bagi waktunya agak sedikit repot sih. Karena offline ya. Karena offline bener. Tapi ya sih, kalau offline tuh yang paling enaknya adalah ketika kita ketemu orang, terus kenal orang itu, kita ngulik lagi tentang dia, oh ternyata orangnya kayak gini gitu, ternyata dia punya beberapa value yang mungkin kita bisa ambil gitu, kita bisa pelajarin gitu. Jadi pengalaman-pengalaman mereka juga, itu sih kalau poin plusnya menurut aku juga sih. Bener, emang aku juga bersyukur banget di kepengurusan aku mendapatkan kesempatan untuk offline gitu. Walaupun nggak 100% offline sih, kita di awal waktu itu sempat online dan hybrid sih. Ngomong-ngomong tentang offline dan online ya Mas, gitu. Pengen tahu gimana sih cara Mas Eko sama Mbak Nabila nih berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang ada di bawahnya gitu. Karena kan kita tahu ya ada 12 kementerian kalau nggak salah. Nah itu gimana tuh Mas? Boleh diceritain? Ya, jadi kalau di awal kepengurusan ya, ibarat orang baru ketemu itu kan kenalan dulu gitu, menyesuaikan diri dulu lah. Nah, sama dari aku sama Nabila juga di awal kepengurusan tuh kita sama-sama saling menyesuaikan diri dulu, bareng-bareng ke semua kementeriannya tuh bareng-bareng gitu. Jadi biar tahu dulu, karena kan aku sama Nabila kan sama-sama dari background yang sama, jadi kaderisasi gitu. Jadi PR-nya 11 kementerian lagi nih yang masih belum dipahami gitu. Jadi kita bareng-bareng dulu, bareng-bareng ke kementerian yang lain, belajar bareng. Baru setelah itu agak lama sih, setengah periode ya, hampir setengah periode. Habis itu dari aku sama Nabila tuh baru bisa membagi tugas gitu. Baru dapat, ini yang kamu dapat di mana aja sih Bil, yang aku dapat di sini gitu. Jadi kalau Kinan dan teman-teman tahu, Nabila itu jadi ibunya menteri-menteri yang cewek-cewek. Jadi Kemenkuan ISDK ada Sekap, Kemenku sama Person, ditambah Dagri dari lingkup Harpi itu sama Nabila. Bukan karena Nabila cewek terus megang kementerian cewek-cewek, bukan kayak gitu. Maksudnya karena emang Nabila lebih cocok di arah sana, di internal, di SDK, mengurusi internal kabinet. Nabila lebih cocok, ya perempuan gitu. Otomatis lah ya, otomatis lah untuk internal lebih jago. Kemudian untuk di Dagri sendiri, Dagri juga internal banget tuh kan, hubungan sama UKM dan Hima yang ada di Fakultas Teknik. Itu lebih cocok Nabila. Dan di aku sendiri yang capek-capek lah ibaratnya lah, yang suka jalan-jalan, pengmas ya kan, Respopka tuh, yang suka turun ke jalan ya kan, Kastrat, Medkre ya, ini Medkre juga sama aku yang megang. Pokoknya yang bagian yang capek-capek, yang suka keliling-keliling, yang suka ketemu orang, dan yang bagian yang keras-keras juga Kastrat. Kaderisasi ya kan. Itulah gitu. Terus kalau misalkan ya Mas, berarti perbandingannya tuh 2:1 ya? Mas Eko ya, 8 kementerian, Mbak Nabila 4 kan berarti. Nah, cara komunikasi ke Mbak Nabila sama Mas Eko gitu, kayak misalkan kalau di kementerian ini ada apa, terus atau misalkan ternyata di kementerian ini ada struggle ini, harus ada penyesuaian ini, itu gimana tuh komunikasi Mas Eko sama Mbak Nabilanya? Oke, kalau untuk komunikasi itu kita ya ketika ketemu atau lagi ngobrol sekali saling ngebahas kondisi kementerian di masing-masing sih. Dan biasanya bukan cuma aku sama Nabila doang, waktu itu biasanya kita join sama Menko juga, karena mereka juga pasti yang lebih paham juga, karena di dalam ya. Karena kan mereka dibagi 3 nih, kalau aku kan sama Nabila kan dibagi 2, jadi agak mungkin nggak begitu sepaham Menko-nya. Jadi ada Menko juga, ada aku, ada Nabila, di sana kita saling cerita aja. Dan itu bisa dilaksanakan kapanpun, baik itu lewat chat ataupun ketemu langsung gitu sih. Oke. Tapi sampai saat ini gini, pernah nggak sih kayak ngalamin kesulitan gitu
di Mbak Nabila ataupun Mas Eko-nya sendiri? Kalau secara koordinasi sih dari aku sama Nabila nggak pernah yang sampai beda pendapat gitu sih. Dari aku sama Nabila sih ya mungkin sempet beda pendapat, tapi kita bisa bareng-bareng nemuin jalan tengahnya sih. Nggak yang sampai terus diem-dieman, nggak sampai segitunya. Jadi beda pendapat wajar, tapi itu selalu bisa diselesaikan dalam waktu singkat sih, nggak yang sampai berbelit-belit. Sama Menko juga sama, kalau pembagian informasi semuanya sama-sama bisa saling mencari jalan tengahnya. Iya. Ya? Mau nggak mau tetap harus sejalan gitu. Yep. Karena kita juga menghindari itu sih, jangan sampai ada perbedaan. Kalau ada yang berbeda satu aja, kita harus ketemuin, diskusiin gimana enaknya gitu sih. Oke. Nah, aku mau tanya nih Mas, gimana Mas Eko dengan Mbak Nabila gitu bersama dari teman-teman Kabinet Menara Impian, gimana sih pesan-kesannya gitu selama setiap periode pengurusan? Oke, untuk kesannya ya, ini kepengurusan udah berlangsung lama, udah mau sampai akhir ya kan. Pastinya aku mau mengucapkan terima kasih sih buat teman-teman keluarga besar Kabinet Menara Impian pada tahun ini yang sudah memberikan kontribusinya untuk setiap program kerja yang ada di kabinet kami. Semuanya sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang kami harapkan, seperti apa yang kami rencanakan, dan beberapanya malah melebihi ekspektasi kami gitu. Itu terima kasih banget buat teman-teman keluarga besar Kabinet Menara Impian. Terus juga untuk KBMFT yang sudah mendukung program-program dari kami. Aku juga mengucapkan terima kasih udah ikut meramaikan, udah ikut kontribusi lah intinya, baik itu secara kepanitiaan maupun sebagai peserta dari program-program yang sudah kami buat gitu. Kemudian untuk pesan untuk kepengurusan selanjutnya ya, terutama silahkan dipersiapkan dengan matang-matang, karena setiap periodenya pasti akan memiliki tantangan yang berbeda-beda. Salah satunya ya, kalau yang tahun selanjutnya pastinya jajaran dekan yang baru. Bener. Artinya teman-teman BEM terutama harus menyesuaikan diri dengan jajaran yang baru, dengan program-program mereka yang mungkin juga akan berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk sistematika, untuk birokrasi, dan pelayanan mahasiswa lainnya juga yang mungkin akan berbeda gitu. Jadi menurut saya sih sebagai yang pertama, yang paling penting adalah pendekatan dulu sih untuk ke jajaran dekan yang baru sekarang. Kemudian untuk teman-teman KBMFT yang belum berkesempatan untuk bergabung di kepengurusan BEM periode ini, untuk di periode selanjutnya masih akan ada kesempatan untuk teman-teman KBMFT. Silahkan cari ilmu di sana. Apapun tujuan teman-teman untuk bergabung di BEM, pasti akan memberikan manfaat untuk kehidupan selanjutnya gitu. Karena di BEM bukan cuma yang teman-teman lihat melelahkan, si panitia sana sini, program kerja terus ya, jalan-jalan sana sini, itu bukan nggak capek sih sebenarnya. Itu ya kita anggap sebagai hiburan lah. Iya. Daripada perkuliahan, kita nih udah kuliah nih 1 hari full gitu, apa nggak pusing gitu kuliah mulu ya kan. Kalau di organisasi kan menyenangkan gitu, capek tapi menyenangkan, beda sama capeknya kuliah gitu sih. Dijalaninnya sambil ya udah have fun aja. Iya benar. Oke, mungkin itu udah termasuk harapan-harapan Mas Eko ya buat periode kedepannya, ataupun untuk KBMFT juga kalau misalkan tahun depan ada yang ingin mencalonkan diri untuk menjadi staff. Aku pengen ngucapin terima kasih Mas Eko atas waktunya, sama-sama, atas kesempatan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol di sini gitu. Terima kasih juga banyak POV dari Mas Eko, apalagi pengalaman, mungkin pelajaran gitu. Kayak bagaimanapun atau apapun kedepannya, tantangan pasti selalu ada ya Mas Eko. Pasti. Bagaimana kita menyesuaikan, dan penyesuaian itu selalu ada gitu. Mungkin itu aja dari episode atau segmen Ngobam, ngobrol bareng Kabinet Menara Impian.
aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagi dengan pembicara yang oke-oke.